Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Susanti, SKMM. Pada presentasi kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian yang saya lakukan dengan judul Desain dan Pengembangan dalam Meningkatkan Citra Pasar Tradisional di Era Disrupsi pada Kota Tangerang Selatan. Adapun latar belakang dari diangkatnya penelitian ini adalah keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu tumpuan ekonomi masyarakat, baik kelas bawah maupun pelaku usaha mikro. Pasar tradisional adalah jantung perekonomian daerah. Tetapi melihat kondisi saat ini dengan banyaknya pasar modern yang sudah masuk ke pelosok-pelosok, pasar tradisional hanya dipandang sebelah mata. Hal ini tentunya menjadi salah satu permasalahan dan ancaman bagi eksistensi pasar tradisional untuk dapat terus tumbuh dan sulit untuk bersaing. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan sarana distribusi bidang perdagangan, pusat perbelanjaan, dan toko modern, pemerintah Kota Tangerang Selatan berperan penting untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satunya harus melakukan strategi optimalisasi dan melakukan pengembangan pasar tradisional agar dapat bersaing dengan pasar modern dan menjadikan tempat perbelanjaan pasar tradisional untuk terus beroperasi dan bercitra positif. Hasil dari rangkaian analisa ini akan memberikan suatu pertimbangan alternatif. Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah satu, untuk mengetahui dan menganalisis secara deskriptif bagaimana penegakan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007. Dua, untuk mengetahui dan menganalisis secara deskriptif bagaimana upaya-upaya pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam revitalisasi dan optimalisasi pasar tradisional. Lalu tujuan ketiga adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara deskriptif penentuan strategi atau alternatif tindakan pada pasar Ciputat, pasar Jombang, Serpong, dan pasar Bintaro sektor 2 berdasarkan faktor internal yaitu kekuatan atau strength dan weakness atau kelemahan dari pasar tradisional, dan faktor eksternal yaitu opportunity atau peluang dan threat ancaman yang dianalisis dengan menggunakan metode SWOT. Manfaat yang kami harapkan dari penelitian ini adalah satu, untuk pemerintah Kota Tangerang Selatan dan stakeholder lainnya. Hasil penelitian ini sebagai referensi dan bahan evaluasi terhadap penegakan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007. Lalu bagi pedagang pasar sebagai evaluasi dan meningkatkan motivasi para pedagang pasar untuk dapat bersaing dengan pasar modern dengan menarik kembali masyarakat modern untuk berbelanja di pasar tradisional. Bagi masyarakat sebagai referensi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa pasar tradisional tidak kalah saing dengan pasar modern dan menjadikan kebutuhan utama masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional. Bagi peneliti berikutnya dapat menjadi informasi mengenai pentingnya strategi optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional di Kota Tangerang Selatan. Adapun kerangka pikir dari penelitian ini adalah beberapa permasalahan yang ada di pasar tradisional Kota Tangerang Selatan adalah satu, adanya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, lalu ancaman pasar modern terhadap pasar tradisional. Ketiga adalah pasar modern sudah masuk pelosok-pelosok Kota Tangerang Selatan, kelusuan pasar tradisional, dan input berikutnya adalah citra tradisional yang buruk. Perumusan strateginya adalah penegakan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, yaitu ada beberapa kegiatan pelaksanaan program pengembangan, upaya pemerintah kota dalam revitalisasi, upaya evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Lalu setelah dilakukan perumusan strategi, dilanjutkan dengan analisa data. Di analisa data ini kami menggunakan combine method, yaitu teknik triangulasi sumber, teknik triangulasi metode, dan dilanjutkan dengan analisis SWOT. Diharapkan didapatkannya keluaran atau output, yaitu terwujudnya pasar tradisional yang mampu bersaing dengan pasar modern dan menjadi penggerak dalam perekonomian daerah. Metode penelitian, tempat dan waktu telah disebutkan tadi di 4 pasar tradisional. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dan populasinya adalah pedagang pasar tradisional Kota Tangerang Selatan. Teknik penentuan datanya data sekunder dan data primer. Data primer didapatkan dari hasil kuesioner, wawancara, dan dari key informer, yaitu pengelola pasar dan lingkungan di industri, perindustrian, dan perdagangan. Isu utama dari penelitian ini adalah, ini telah disebutkan di depan tadi, bahwa pasar tradisional vs hypermarket, jarak yang berdekatan
minimarket dengan pasar tradisional, pemasok barang PS retail dan modern, dan pemberdayaan pasar tradisional yang dianggap kurang pada saat ini. Ini bisa dilihat dari tabel bahwa pertumbuhan pasar tradisional menurun dari tahun 2007 sampai 2017. Begitu cepatnya penurunannya terjadi. Roadmap pada penelitian ini adalah pada tahun 2018 diawali dengan penelitian yang kami angkat dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan pedagang kaki lima, studi kasus pada pasar Serpong, Kecamatan Serpong. Ini kami publish pada jurnal terakreditasi Sinta 5. Lalu kami lanjutkan penelitian di sini. Kami kembangkan lagi menjadi objeknya menjadi tingkat kota, dari kecamatan. Tahun berikutnya pada tahun 2019 kami tingkatkan lagi, kembangkan menjadi objeknya menjadi tingkat kota. Alhamdulillah penelitian ini lolos dari PDP Hibah Dikti yaitu tahun 2019. Tahun berikutnya lagi kami kembangkan menjadi penelitian berjudul Desain dan Pengembangan dalam Meningkatkan Cita Tradisional yang sedang kami paparkan saat ini. Alhamdulillah penelitian ini kembali lolos dari PDP Hibah Dikti tahun 2020. Dan ketiga penelitian ini alhamdulillah sudah kami publish di jurnal terakreditasi Sinta 5. Adapun metode penelitiannya, tadi kami menggunakan combine method, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode yang dilanjutkan dengan dilakukannya analisis SWOT. Mengapa kami lakukan combine method ini? Dilakukan combine method untuk diharapkan untuk didapat terjaminnya sahihnya data yang didapatkan. Berikut adalah teknik analisis data, bisa dilihat. Nah, ini analisis hasil dari analisis SWOT tadi, dilakukan penilaian IPAS dan EPAS, dan hasil akhir dari IPAS dan EPAS ini, internal dan eksternal faktor analisis SWOT, didapatkan bahwa hasilnya pada pada pasar Kota Tangerang Selatan, pasar tradisional Kota Tangerang Selatan belum sesuai dengan Peraturan Perpres nomor 112 tahun 2007 tadi di depan, bahwa seharusnya dilakukan revitalisasi dan pengembangan dari pasar modern, dari pasar tradisional, Lalu nilai IFAS dan EPAS pada pasar Serpong 3,19 dan 3,1 menunjukkan bahwa strength lebih besar daripada weakness. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari 4 pasar ini menunjukkan hasil kekuatan atau strength yang dimiliki oleh masing-masing pasar tradisional lebih besar dari weakness-nya, dari kelemahannya. Strategi yang tepat untuk posisi ini adalah strategi orientasi pertumbuhan atau growth oriented. Dari hasil analisis SWOT didapatkan pasar tradisional berada di kuadran 1, yang berarti pasar mempunyai peluang, kekuatan cukup kuat. Maka jika dikembangkan akan sangat baik. Dari hasil penelitian ini, luaran yang didapatkan atau luaran yang telah kami lakukan adalah luaran yang kami lakukan, rekomendasi teknis, penataan kios dan los yang dapat diambil contoh adalah salah satu pusat pasar modern yang ada di Kota Tangerang Selatan. Setelah kami lakukan penelitian ini, luaran yang telah kami lakukan adalah satu, publikasi ilmiah, artikel ilmiah di Modi Proceeding, lalu karya ilmiah. Publikasi ilmiah di sini kami publikasikan hasil penelitian ini pada jurnal terakreditasi Sinta 5, lalu karya tulis ilmiah hasilnya kami buat, hasil dari penelitian ini kami tuangkan dalam buku monograf yang sudah ber-ISBN, lalu artikel ilmiah dimuat dalam proceeding, yaitu kami mengikuti adalah internal Conference of Research in Social and Humanities atau ICORS pada tahun 2020. Sekian pemaparan presentasi dari kami.
bisa sebagai hasil dan pembahasan. Inilah model atau model yang dapat dijadikan contoh dari revitalisasi atau optimalisasi dari pasar tradisional. Ini data di ya. Nah, kesimpulannya dari penelitian yang kami lakukan bahwa pasar tradisional di Kota Tangerang Selatan belum melakukan peremajaan secara sepenuhnya, yaitu perencanaan fisik serta peningkatan non fisiknya untuk lebih bersih. Di sini kerapihan dan kenyamanan belum dilakukan secara maksimal. Akhirnya dengan keadaan fisik dan non fisik yang ada saat ini di pasar tradisional Kota Tangerang Selatan kurang menarik minat khalayak untuk berbelanja di pasar tradisional. Hasil analisis SWOT diperoleh keempat pasar tradisional ini ada di kuadran 1. Ini karena keempat pasar mempunyai peluang serta kekuatan yang cukup kuat, maka jika pasar dikembangkan akan sangat baik. Dan diharapkan dilakukan peningkatan kinerja pengelola pasar melalui pelatihan dan evaluasi berkala. Yang kami temukan dari hasil penelitian ini, peningkatan kinerja pengelola pasar melalui pelatihan dan evaluasi berkala belum dilakukan secara konsisten. Koordinasi dengan para pedagang pun belum dilakukan secara maksimal. Bila dilihat dari hasil kuadran tadi, pasar tradisional, pasar Ciputat, dan pasar Bintaro sektor 2, pasar Jombang ini menunjukkan berada pada kuadran 1. Strategi yang dilakukan menurut hasil analisis SWOT ya, strategi yang tepat yang harus diterapkan pada kondisi saat ini adalah strategi agresif, yaitu strategi yang diharapkan supaya pasar tradisional mampu bersaing dengan pasar modern. Strategi SO, diantaranya strategi SO yaitu Strength Opportunity, merupakan strategi yang dominan yang bisa ditetapkan oleh pasar tradisional. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas. Nah, urutan urgensi dilakukannya revitalisasi pasar tradisional adalah pertama, yang urgent yang dilakukan pasar revitalisasi adalah pasar Jombang, yang kedua pasar Ciputat, lalu ketiga pasar Serpong, dan keempat pasar Bintaro sektor 2. Hasil dan pembahasan rekomendasi teknis, demikianlah rekomendasi teknis hasil pembahasan dari penelitian ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.